di kehidupan yang cuman satu kali dan hidup setiap hari, yakin kalian mau jadi orang yang biasa-biasa aja? Kalau gue sih nggak mau. Gue pengen kaya raya, gue pengen punya rumah, mobil bagus, pembantu, saham, banyak lah. Dan yang paling penting, gue ingin punya kebebasan. Gue pernah dengar kata-kata dari seorang motivator, bahwasanya salah satu kejahatan terbesar orang tua adalah membunuh mimpi anaknya. Dan gue setuju banget sama kata-katanya. Di saat gue kecil, layaknya anak-anak pada umumnya, lihat sesuatu yang bagus, entah itu dari TV atau lingkungan, gue selalu pengen. Kayak lihat rumah mewah, lihat mobil, gue sebutin, gue bilang ke orang tua, ke keluarga, gue pengen itu, gue mau kayak seperti itu, gue pengen suatu saat nanti gue punya itu. Tapi itu cuma omong doang. Dan ya, mereka bilang, iya nanti pasti kebeli sama kamu. Itu waktu sekitar gue SD lah. Dan cukup sampai di situ. Lalu beranjak ke masa remaja. Ya, sama juga. Ketika gue melihat sesuatu, gue terpesona. Gue melihat itu, gue pengen barang itu. Ketika gue melihat seseorang yang gue kagumi, gue pengen seperti itu. Namun, jawaban mereka agak berbeda sekarang. Gue inget banget ketika gue bilang ke orang tua gue, "Mah, Dendi pengen jadi seperti itu." Lalu dia bilang, "Tetangga mama ada yang mau jadi tentara dan enggak kesampean dan akhirnya gila." Enggak. Maksud gue, kenapa kata-kata itu harus keluar? Bahkan mereka mengarahkan mimpi gue. Enaknya jadi kamu, bapak kamu pegawai, pensiunan. Nanti kamu kerja ikut bapak, kata keluarga gue. Tolong ya, nanti keponakan kamu masukin kerja. Dan ya, anak kecil ya bilang, iya tenang aja. Lanjut lagi ke masa dewasa, ke masa SMA, dan sampai sekarang. Sama halnya. Yang namanya keluarga, gue sering ngomong, gue sering ngobrol. Ya karena kita ya juga keluarga, ya deket. Gimana lagi kalau nggak ngobrol? Yang namanya keluarga, ya pasti tanpa disengaja dan tidak, obrolan itu yang ngalir aja, segala diobrolin. Dan gue pun cerita soal mimpi-mimpi gue. Gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen banyak hal lah. Dan gue juga bilang, kalau gue pengen punya aset 1 triliun, sama seperti yang gue sebutkan di video pertama gue di YouTube. Dan tahu apa jawaban mereka? Jangan menghayal. Hidup itu harus bersyukur. Syukuri aja. Jangan ketinggian hidup itu. Yang penting gak ngerugiin orang lain, bisa cukup buat diri sendiri, itu aja, gak usah ketinggian. Oke, gue hampir menerimanya. Gue sempat berencana untuk hidup mengalir seperti air. Ya mengalir aja gitu ya, nanti bisa punya rumah nyicil, punya motor nyicil, dan ya mobil mungkin ya, tapi itu lah mobil gak mungkin sih kayaknya kalau kerja sama orang. Gak kepikiran gue beli mobil kalau gue nurutin apa saran kata mereka gitu. Tapi setelah beberapa lama gue belajar, gue menonton podcast-podcast yang bermanfaat, podcast orang-orang sukses yang membangun, yang memotivasi otak gue, sehingga gue ingin bermimpi lagi. Dan gue pun dulu tetap ada mimpi, cuman mimpi gue hampir saja padam. Tapi dengan seperti itu, mimpi gue kembali lagi membara. Tapi setelah beberapa lama gue sadar, kalau keluarga gue itu miskin tuh, ngajak-ngajak gue. Bapak gue kerja puluhan tahun sampai sekarang, belum punya rumah. Gue pun juga melewati banyak masa-masa susah, banyak banget. Walaupun keadaan sekarang gue, alhamdulillah lumayan enak. Dan gue rasa perkataan mereka itu lumayan berefek sama gue. Tapi mereka juga gak salah. Mereka memang terbiasa lebih baik hidup aman daripada berkembang. Bukan karena mereka jahat, tapi mereka takut kita gagal, kita terluka.
Karena dunia tidak seindah yang dibayangkan. Menurut gua, lu semua egois. Gua juga. Gua juga egois kalau gua nggak mau kaya. Gua nggak mau berusaha jadi orang kaya. Pengen hidup ngalir aja, yang penting cukup buat diri sendiri. Nggak pengen kaya, nggak pengen bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita kaya, kita bisa bantu banyak orang. Kita bisa ngasih makan anak yatim. Kita bisa membantu ketidakadilan di negeri ini. Ya contohlah kasus pelecehan. Kasus lainnya juga. Kadang-kadang harus pakai duit kan. Bukan kadang-kadang lah, jelas. Lu lihat aja banyak di podcast-podcast yang bela-belain datang jauh-jauh ke podcast karena ketidakadilan yang mereka terima. Itu semua bisa jalan karena apa? Karena power, karena duit. Bahkan hal yang paling disukai oleh Tuhan pun adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, gua terpikirkan untuk mendokumentasikan mimpi gua di channel ini. Karena setahu gua, orang-orang yang bilang kalau mimpinya dulu tinggi, itu mereka bilang di saat mereka sudah mencapai mimpi itu. Tetapi gua, di saat yang sekarang, di masa ini, gua ceritakan keadaan gua yang sejujur-jujurnya, dan gua menargetkan 1 triliun, walaupun itu bukan mimpi utama gua. Tapi gua menargetkan angka itu. Salah satu tujuannya untuk menginspirasi kalian semua. Orang yang takut bermimpi. Dan channel ini akan menjadi saksi. Bukan gua mencapai atau tidaknya mimpi gua. Tapi gua menyerah atau tidaknya untuk sampai ke tujuan gua. Mungkin mimpi gua yang paling besar belum tentu tercapai. Tapi perjalanan ke sana udah gua mulai.